Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, untuk kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Untuk materi fikih kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman. Untuk itu, marilah kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang makanan. Makanan di sini ada makanan halal, ada makanan haram. Adapun untuk yang akan pertama kita bahas adalah makanan halal. Apa sih itu halal? Halal adalah boleh. Jadi, makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Makanan yang halal menurut hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu makanan halal yang ada di daratan dan makanan halal yang ada di air. Ada beberapa jenis makanan yang hidup di darat, antara lain yang pertama, berbagai makanan pokok seperti padi, jagung, gandum atau sagu. Yang kedua, berbagai jenis ubi-ubian seperti singkong, ubi pohon, kentang, dan sebagainya. Yang ketiga, buah-buahan seperti mangga, apel, salak, anggur, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, beberapa jenis binatang yang hidup di darat. Seperti apa? Kambing, sapi, kerbau, ayam, dan sebagainya. Itu merupakan makanan halal yang hidup di darat. Selain makanan yang halal yang hidup di darat, ada juga makanan halal yang hidup di air. Semua binatang yang hidup di dalam air, baik air tawar maupun air laut, halal untuk dimakan. Seperti apa itu? Ikan, belut, lele, dan sebagainya. Binatang yang hidup di air itu hukumnya halal, baik ditangkap dalam keadaan hidup ataupun mati. Setelah membahas tentang makanan halal, kali ini kita akan membahas makanan yang haram. Apa sih haram itu? Haram artinya dilarang. Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk dimakan. Yang termasuk makanan yang diharamkan menurut syariat Islam, yaitu yang pertama, makanan bernajis. Makanan bernajis yaitu makanan yang mengandung bagian daging babi, binatang halal tetapi tidak disembelih dengan mengikuti hukum syara, kemudian bangkai, binatang buas, darah yang mengalir, dan makanan atau tumbuh-tumbuhan yang beracun. Yang kedua, semua makanan yang kotor, yaitu yang keji, yang menjijikan. Yang ketiga, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan madorot
atau keburukan terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah. Kemudian yang keempat, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Nah, daging yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka yang terpotong itu termasuk bangkai. Maka hukumnya adalah haram. Yang kelima, makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. Seperti apa itu? Yaitu seperti hasil curian, hasil rampasan, hasil korupsi, hasil riba, dan cara-cara lain yang dilarang oleh syariat Islam. Maka hal tersebut haram untuk dimakan. Itulah tadi pembahasan mengenai makanan halal dan makanan haram. Kita lanjut ke minuman yang halal dan minuman yang haram. Apa sih minuman yang halal itu? Minuman yang halal adalah jenis minuman yang bersih, sehat, tidak kotor, tidak mengandung najis, dan tidak merusak badan. Perlu kalian ingat, walaupun makanan dan minuman tersebut halal, kita tidak bisa seenaknya mengkonsumsi makanan tersebut, apalagi sampai berlebih-lebihan. Karena kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Ya, itulah tadi mengenai penjelasan tentang makanan dan minuman. Mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.